Sejarah lengkap Sumatera Selatan. Masa prasejarah. Wilayah Sumatera Selatan telah dihuni manusia sejak ribuan tahun lalu. Hal ini dibuktikan dengan temuan megalitikum di pagar alam lahat seperti arca, dolmen, dan batu berukir. Bukti bahwa masyarakat saat itu sudah mengenal pertanian, sistem kepercayaan, dan budaya pemujaan roh leluhur. Kompleks megalit. Pagar alam adalah salah satu yang terbesar dan terpenting di Asia Tenggara. Masa kerajaan Tarumanegara Melayu awal abad 46 Masehi. Sebelum kemunculan Sriwijaya, dataran Sumatera bagian selatan berada di bawah pengaruh kerajaan-kerajaan Melayu awal dan jaringan perdagangan sepanjang Sungai Musi. Masa kejayaan Sriwijaya abad 7 13 meter. Sumatera Selatan mencapai puncak kejayaan pada masa Kekaisaran Sriwijaya, kerajaan maritim besar yang berpusat di Palembang. Berdirinya Sriwijaya. Catatan Itsing Pendeta Tionghoa 671 meter menulis bahwa ia tinggal lama di Palembang untuk belajar bahasa Sanskerta. Prasasti Kedukan Bukit 683 meter menyebut ekspedisi Dapuntahyan yang menjadi penanda awal terbentuknya Sriwijaya. Sriwijaya sebagai pusat pelabuhan dan ilmu, menguasai jalur perdagangan Selat Malaka, menjadi pusat pembelajaran agama Buddha Mahayana di Asia Tenggara, memiliki hubungan diplomatik dengan India, Tiongkok, dan Arab. Kemunduran Sriwijaya. Serangan kerajaan Chola dari India tahun 1025 Masehi. Persaingan kerajaan-kerajaan lokal lain akhirnya melemah pada abad ke-13. Masa kerajaan Palembang Kesultanan Palembang Darussalam abad 15-19. Setelah Sriwijaya runtuh, muncul kerajaan-kerajaan kecil yang kemudian berkembang menjadi Kesultanan Palembang Darussalam tahun 1659-1823. Didirikan oleh Sultan Abdurrahman, keturunan raja-raja Palembang yang juga memiliki garis keturunan Sriwijaya dan Melayu. Ciri penting Kesultanan Palembang, mengembangkan budaya Melayu Palembang, seni, sastra, dan arsitektur khas. Menguasai jaringan perdagangan lada, timah, dan emas. Mengembangkan pusat kerajaan di Benteng Kuto Besar. Perlawanan terhadap Belanda. Kesultanan Palembang melakukan perlawanan sengit melalui tokoh-tokoh seperti Sultan Mahmud Badarudin I Sultan Pulau, Sultan Mahmud Badarudin II, pahlawan nasional yang gigih melawan kolonial Belanda. Pada tahun 1823, kesultanan resmi dihapus oleh Belanda. Masa kolonial Belanda tahun 1823-1942. Di masa penjajahan, Palembang dijadikan pusat pemerintahan residensi Belanda. Sungai Musi menjadi jalur ekonomi utama. Belanda mendirikan perkebunan karet, kopi, dan tembakau, serta eksploitasi hasil tambang seperti minyak di Pelaju dan Sungai Gerong. Perusahaan minyak seperti Shell dan Stanfag beroperasi di Sumsel pada masa ini. Masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945. Pendudukan Jepang menguasai instalasi minyak penting di Sumatera Selatan. Penjajahan ini menimbulkan tekanan berat bagi rakyat, tetapi juga memicu munculnya semangat nasionalisme. Masa kemerdekaan dan revolusi tahun 1945-1949. Setelah proklamasi, rakyat Sumsel membentuk pemerintahan daerah sendiri. Belanda mencoba kembali menduduki Palembang dalam agresi militer. Perjuangan rakyat dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Mayor Harun Sohar dan Baharudin Lopa. Pada tahun 1950, Sumsel resmi menjadi Provinsi Sumatera Selatan dalam NKRI. Perkembangan Sumatera Selatan modern. Setelah kemerdekaan, Sumsel berkembang pesat dalam berbagai bidang ekonomi. Sumatera Selatan dikenal sebagai lumbung energi Indonesia, memiliki tambang batubara besar Tanjung Anim, kilang minyak Pelaju dan Sungai Gerong, gas bumi Prabu Muli, perkebunan sawit, karet, dan kopi, infrastruktur. Pembangunan jembatan Ampera tahun 1962-1965 sebagai ikon Palembang. Light Rail Transit LRT pertama di Indonesia. Jelang Asian Games tahun 2018. Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring. Budaya. Kebudayaan Sumsel dipengaruhi oleh warisan Sriwijaya, tradisi Melayu Palembang, budaya pesisir dan sungai, seni ukir, rumah limas, songket Palembang,
Sumatera Selatan adalah wilayah dengan sejarah panjang. Periode, ciri utama, prasejarah, megalit pagar alam, Sriwijaya, kerajaan maritim terbesar Nusantara, Kesultanan Palembang, kejayaan Melayu Islam Sumatera Selatan, kolonial, eksploitasi minyak dan perkebunan, kemerdekaan, perjuangan melawan Belanda, modern, lumbung energi nasional, pusat budaya Melayu Sriwijaya.